Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Badila dengan NIM B1B121027, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, yang terhormat Bapak Alfa Beriansa selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten, yang mana dalam hal ini pemerintah kabupaten memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Nah, untuk selanjutnya, pajak daerah adalah kontribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, di sini ada tujuan pajak kabupaten, yaitu mendapatkan pendapatan, yang mana pemerintah kabupaten mengenakan pajak untuk mendapatkan pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Contohnya infrastruktur jalan itu pemerintah kabupaten itu melakukan mendapatkan hasil dari pajak itu untuk memperbaiki sebuah jalan. Nah, kemudian regulasi dan pengawasan. Adanya sebuah pengawasan pajak juga berfungsi sebagai regulasi untuk memastikan sebuah kegiatan ekonomi di dalam wilayah kabupaten berjalan sesuai aturan yang berlaku. Nah, yang dimana dalam maksud tujuan kedua ini yaitu adanya pengawasan sehingga berjalannya sesuai dengan struktur yang telah dilakukan oleh pemerintah pajak. Kemudian adil dan merata. Nah, pengenaan pajak bertujuan mencapai keadilan dan kesetaraan dengan memastikan bahwa badan pajak dibagi secara merata kepada semua orang. Contohnya, adil dan merata itu seperti pembangunan jalan itu. Seseorang wajib memfasilitasi sebuah jalan yang bagus akan karena kesadarannya dalam membayar pajak. Nah, di mana dalam hal ini adil dan merata itu sangat wajib. Nah, sehingga adanya jenis pajak di kabupaten ini yaitu pajak properti, yang mana pajak atas kepemilikan properti seperti tanah, bangunan, dan rumah. Itu adanya pajak PBB. Nah, di mana di sini dikenakan pajak sehingga bisa menghasilkan potensi atau pendapatan daerah. Nah, kemudian ada pajak kendaraan. Pajak kendaraan yang dikenakan terhadap pemilik kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Itu yang mana tujuannya pajak ini tadi dari jenis pajak ini bertujuan untuk memfasilitasi semua kerusakan jalan ataupun infrastruktur yang ada pada daerah, sehingga pajak tersebut dapat dihasilkan dengan maksimal dan dapat digunakan dengan sebaiknya. Kemudian ada pajak hotel dan restoran, yang mana pajak yang dibayarkan oleh hotel, penginapan, dan restoran atas pendapatan operasional mereka. Contoh dari pajak hotel dan restoran, kita memakan di sebuah kafe itu sudah dikenakan pajaknya. Maka dari itu pajak hotel dan restoran itu hampir sama dengan pajak bangunan. Bedanya pajak bangunan itu pajak yang berupa bangunan, sedangkan ini pajak restoran itu berupa seorang subjek dan objek itu melakukan transaksi yang dimana dikenakannya pajak itu pada pembayaran sebuah baik itu mengkonsumsi makanan atau minumannya. Kemudian peran dinas pajak kabupaten yaitu penyuluhan pajak, yang mana dinas pajak memberikan penyuluhan kepada wajib pajak agar memahami kewajiban, manfaat, dan prosedur yang terkait dengan pajak kabupaten. Dengan adanya penyuluhan ini, seseorang akan sadar akan dengan ada penyuluhan ini, seseorang akan sadar akan adanya pembayaran pajak sehingga pendapatan daerah itu cenderung meningkat. Kemudian peran keduanya yaitu penerimaan dan penagihan. Nah, dinas perpajakan juga bertanggung jawab atas memastikan penerimaan pajak dan
penagihan dilakukan dengan efektif atau efisien dengan melakukannya pengecekan. Mungkin bisa dilakukan dengan pengecekan tiap bulan maupun mengadakan sosialisasi. Nah, kemudian adanya pengawasan dan penegakan, yang mana Dinas Pajak melakukan pengawasan dan penegakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang terhutang. Nah, di sini Dinas Pajak wajib mengeluarkan peraturan yang bisa mempertegas akan kesadaran seseorang untuk membayar pajak. Nah, kemudian kegunaan pajak untuk pembangunan kabupaten, yaitu peningkatan infrastruktur yang telah saya jelaskan tadi, yaitu pajak digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Sehingga seseorang yang membayar pajak itu mendapatkan imbalan yang setimpal dengan adanya perbaikan atau pembangunan dari infrastruktur tersebut. Kemudian pembangunan pendidikan. Nah, pajak membantu dalam pengembangan dan penyediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas di kabupaten. Contohnya, pajak juga bisa dari adanya bangunan-bangunan tersebut, pajak juga bisa memfasilitasi sekolah-sekolah yang telah tidak layak lagi untuk digunakan. Itu pemerintah kabupaten wajib bukan wajib sih sebenarnya, berhak juga menyalurkan sebuah dana untuk fasilitas akan kependidikan tersebut. Kemudian peningkatan kesehatan. Dana dan pajak digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat kabupaten tersebut. Sehingga di sini contohnya seperti BPJS. Nah, seseorang itu wajib membayar BPJS, akan tetapi mereka akan menerima imbalannya ketika mereka itu menggunakannya di berbagai instansi seperti rumah sakit maupun puskesmas dan dokter lainnya. Kemudian tujuan dan kewajiban pajak, di mana pemenuhan kewajiban pajak, wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai aturan yang berlaku agar dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan. Seseorang itu wajib untuk membayar pajak sehingga berasal dari iuran yang dibayarkan oleh seseorang tersebut, pemerintah kabupaten itu memiliki kontribusi untuk pembangunan atas infrastruktur yang tidak layak lagi. Nah, kemudian ada penegakan keadilan. Dengan membayar pajak, wajib pajak secara adil berpartisipasi dalam pembiayaan program dan layanan publik di kabupaten. Itu pemerintah juga berperan. Pemerintah daerah juga berperan akan penegakan keadilannya, sehingga pemerintah itu mengeluarkan peraturan-peraturan tentang keadilan dalam membayar pajak tersebut. Kemudian keuntungan dan manfaat. Nah, pemenuhan kewajiban pajak akan memberi keuntungan dan manfaat termasuk penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik. Nah, dengan adanya pajak itu pemerintah bisa memberikan keuntungan bagi daerahnya sendiri, kemudian memberikan layanan secara maksimal dengan adanya dengan keteraturannya pembayaran pajak tersebut. Nah, kemudian ada kesimpulan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten memiliki peran strategis yang membangun daerah dan memberi manfaat bagi wajib pajak serta masyarakat kabupaten. Nah, di mana dalam pengertian ini pemerintah kabupaten itu harus berperan seperti melakukan sosialisasi, melakukan adanya dengan adanya pemutihan itu sudah membuktikan bahwa pemerintah itu sudah berperan agar meringankan sebuah objek yang membayar sebuah pajak itu. Kemudian itu ada manfaatnya. Dari pajak ini bermanfaat bagi masyarakat ataupun akan terasa akan manfaat pajak ini dengan adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Mungkin
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.